Jumpa kembali dengan saya Nana Tariana di Jejak Kisah. Kali ini saya akan mengajak kalian menelusuri situs Salawe di Desa Dermayu, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Simak liputannya hanya di Jejak Kisah. Situs Makam Salawe di Kabupaten Indramayu menjadi destinasi wisata sejarah yang kerap dikunjungi. Cagar budaya yang sudah terdaftar dalam registrasi nasional tersebut berlokasi di Desa Dermayu, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Nama dari Makam Salawe sendiri diambil dari jumlah makam yang berjumlah Salawe atau 25 makam. Makam-makam itu adalah makam dari Pangeran Guru dari Palembang beserta para santrinya berjumlah 24 makam. Serta satu makam lagi merupakan petilasan senjata dari Nyi Endang Dharma Ayu. Sejarah dari keberadaan Makam Salawe ini sangat berkaitan erat dengan sejarah awal terbentuknya Kabupaten Indramayu. Kali ini saya berada di salah satu situs bersejarah di Kabupaten Indramayu, yaitu Makam Pangeran Salawe. Kita sudah dengan Ibu Titis, juru pelihara di situs Makam Salawe. Kita akan ngobrol santai dengan beliau terkait dengan cerita, sejarah, mitos maupun tradisi yang diselenggarakan di situs ini. Makam Pangeran Salawe tersebut yaitu 24 santri beserta gurunya yang digurui oleh Pangeran Guru Wiryanata Agama dan satu petilasannya Nyi Endang Dharma dari Kerajaan Sumedang Larang. Pedukuhan Cimanuk merupakan daerah yang sangat subur dan bagus untuk bercocok tanam, sehingga banyak masyarakat yang memutuskan untuk bermukim di sana. Salah satunya adalah Nyi Endang Dharma Ayu, seorang wanita cantik jelita yang sakti mandraguna. Ia berasal dari Kerajaan Sumedang Larang. Nyi Endang Dharma Ayu yang sekaligus murid dari Sunan Gunung Jati tersebut diketahui datang ke Pedukuhan Cimanuk untuk menyebarkan agama Islam. Saking saktinya, Nyi Endang Dharma Ayu ini banyak dikenal secara luas. Kabar kesaktiannya itu bahkan sampai ke telinga Pangeran Guru Wiryanata Agama di Palembang. Pangeran Guru pun memutuskan untuk datang ke Pedukuhan Cimanuk sembari menyiarkan agama Islam. Saat bertemu dengan Nyi Endang Dharma Ayu, Pangeran Guru rupanya jatuh hati. Ia pun berniat untuk mempersunting wanita berparas cantik tersebut. Perang antara Nyi Endang Dharma Ayu dan Pangeran Guru beserta 23 santrinya akhirnya meletus. Meski demikian, perang itu hanya berlangsung singkat. Dengan sekali libasan selendang kuning, Pangeran Guru dan para santrinya gugur seketika. Mereka pun dimakamkan di lokasi setempat, dibuat oleh Ki Tinggil, paman dari Raden Bagus Arya Wilalodra dan abdi dalem Nyi Endang Dharma Ayu. Awal terjadinya situs Makam Pangeran Salawe yaitu diawali oleh Raden Arya Wilalodra. Beliau dari Bagelen, dari Banyuwangi. Waktu beliau bersemedi, beliau dapat wangsit dari kakeknya yaitu Ki Sidung, suruh membabat alas Cimanuk yang tepatnya di sebelah barat Sungai Cimanuk. Tapi sebelumnya Raden Wilalodra menemukan kijang bermata intan di atas tanggul kali tersebut. Jangan dulu menyeberangi sungai itu karena bukan Sungai Cimanuk. Nah, akhirnya setelahnya Raden Wilalodra menemukan kijang bermata intan di atas tanggul kali tersebut, barulah beliau menyeberangi sungai itu, dan terdapatlah di sebelah barat Sungai Cimanuk itu hutan yang sangat lebar. Nah, akhirnya hutan tersebut dibabat oleh Raden Arya Wilalodra, dan setelah dibabat hutan tersebut jadilah pedukuhan yang dinamakannya dengan Duku Cimanuk. Setelah menjadi pedukuhan,
banyaklah penduduk yang bermukim di pedukuhan tersebut karena tanahnya benar-benar sangat subur untuk bercocok tanam, terutama padi dan palawija. Akhirnya setelah pedukuhan Cimanuk ramai dengan penduduk, Raden Wilodra pamit sama pamannya atau abdi dalamnya yang bernama Ki Tinggil untuk pulang ke Bagelen untuk melaporkan ke ayahandanya bahwa tugas Raden Wilodra dari kakeknya yaitu Ki Sidum sudah selesai. Akhirnya Raden Wilodra pulang kembali ke Bagelen. Di pedukuhan Cimanuk ditinggallah abdi dalamnya yaitu Ki Tinggil. Setelah keberadaan Raden Wilodra di Bagelen, di Dukuh Cimanuk itu kedatangan sesosok wanoja yang berparasatik dan berilmu tinggi, yaitu Nyi Endang Dharma Ayu. Nyi Endang Dharma Ayu datang ke pedukuhan Cimanuk tersebut untuk mensyiarkan Islam, menimba ilmu kanuragan, dan apa layaknya rakyat yang ada di Dukuh Cimanuk. Akhirnya Nyi Endang Dharma diterima oleh Ki Tinggil. Setelah keberadaan Nyi Endang Dharma di pedukuhan Cimanuk tersebut sampai terdengar ke Palembang, yaitu ke Pangeran Guru Wiryanata Agama. Pangeran Guru Wiryanata Agama, guru besar Islam dari Sumatera ke Tanah Jawa ini, beliau orangnya satu tapi gelarnya tiga, yaitu Pangeran Dharma Kusuma, Pangeran Aryadila, dan Pangeran Guru Wiryanata Agama. Akhirnya Pangeran Guru beserta santrinya yang jumlahnya 23, 24 termasuk gurunya itu berbondong-bondong datang ke Sumatera atau datang ke Tanah Jawa, khususnya di pedukuhan Cimanuk itu untuk mensyiarkan Islam. Tapi setelahnya beliau berada di pedukuhan Cimanuk, belum begitu berkembang Islam di Tanah Jawanya. Keburu melihat kecantikannya Nyi Endang Dharma, Pangeran Guru senang. Pangeran Guru ingin mempersunting Nyi Endang Dharma. Cuman Nyi Endang Dharma menolak. Daripada Nyi Endang Dharma disunting oleh Pangeran Guru, lebih baik perang. Dampak dari peperangan itu juga memporak-porandakan padukuhan Cimanuk. Setelah itu, Ki Tinggil pun berangkat ke Bagelen untuk menemui Raden Bagus Arya Wilalodra yang sedang berada di sana untuk melaporkan kejadian tersebut. Mengetahui peperangan itu, pendiri dari Kabupaten Indramayu tersebut kembali ke padukuhan Cimanuk. Ia meminta Nyi Endang Dharma Ayu untuk bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan. Perang antara Nyi Endang Dharma Ayu dan Raden Bagus Arya Wilalodra tidak sesingkat perang sebelumnya. Karena sama-sama memiliki kesaktian tingkat tinggi, pertarungan itu berlangsung lama hingga bertahun-tahun lamanya. Kala itu tidak ada yang menang antara keduanya. Namun karena peperangan yang berlangsung panjang, Nyi Endang Dharma Ayu kewalahan dengan kesaktian Raden Bagus Arya Wilalodra. Ia pun berinisiatif menceburkan diri ke pusaran Sungai Cimanuk untuk menghilangkan jejak agar tidak terendus oleh Raden Bagus Arya Wilalodra. Berawal dari situ, nama pedukuhan Cimanuk berubah menjadi Dharma Ayu dan berubah lagi menjadi Kabupaten Indramayu. Akhirnya Nyi Endang Dharma perang dengan Pangeran Guru beserta santrinya yang jumlahnya 24, bisa dikalahkan semua oleh Nyi Endang Dharma Ayu dengan sekali kelebat selendangnya yang berwarna kuning. Akhirnya santri dan gurunya itu gugur semua di pedukuhan Cimanuk. Akhirnya setelah 24 santri beserta gurunya dimakamkan di pedukuhannya Raden Wilalodra, Ki Tinggil pulang ke Bagelen untuk melaporkan ke Raden Arya Wilalodra bahwa telah terjadi peperangan di pedukuhan Cimanuk antara Nyi Endang Dharma sama Pangeran Guru. Sedangkan kedatangan beliau berdua tidak diketahui oleh Raden Arya Wilalodra. Akhirnya Raden Wilalodra kembali ke pedukuhan Cimanuk untuk minta pertanggungjawabannya Nyi Endang Dharma atas kerusakan pedukuhan tersebut. Cuma Nyi Endang Dharma menolak. Nyi Endang Dharma datang dari kerajaan Sumedang Larang ke Dukuh Cimanuk ini bukan untuk perang, tapi syiar Islam juga. Namun lama-kelamaan Raden Wilalodra senang lagi sama Nyi Endang Dharma, ingin mempersunting Nyi Endang Dharma lagi.
Cuma Nyi Endang Darma menolak lagi permintaannya Raden Arya Wilalodra. Akhirnya Nyi Endang Darma beserta Raden Wilalodra kembali perang. Cuman perangnya Nyi Endang Darma dengan Raden Wilalodra makan waktu yang cukup lama. Setelah perangnya Nyi Endang Darma dengan Raden Wilalodra, karena Nyi Endang Darma sudah merasa kewalahan meladeni Raden Arya Wilalodra, Nyi Endang Darma terpaksa menjeburkan diri di pusaran Sungai Cimanuk. Tapi beliau menjeburkan diri di pusaran Sungai Cimanuk itu bukan untuk bunuh diri, tapi untuk menghilangkan jejaknya supaya tidak dikejar-kejar oleh Raden Arya Wilalodra. Dan setelahnya Nyi Endang Darma menjeburkan diri di pusaran Sungai Cimanuk, beliau menimbulkan suara tanpa rupa. Raden Arya Wilalodra, abadikanlah nama Nyi Endang Darma Ayu. Nanti di kemudian hari di anak cucu kita, sebuah pedukuhan akan menjadi kota yang paling besar, yaitu dengan namanya Kota Indramayu. Jadi Kota Indramayu itu atas kata dasar dari Nyi Endang Darma Ayu. Nah, sedangkan yang disebut dengan makam Pangeran Slawe tersebut, jumlah makam 25 makam ini mengandung mitos. Yang namanya mitos bisa nyata dan tidak bisa nyata. Yang nyatanya orang yang ziarah ke makam Pangeran Slawe ini diabdulkan dengan membawa bunga yang jumlahnya 25 bunga. Nanti jumlah bunga yang 25 itu dibagikan ke makam yang jumlahnya 25 makam. Nanti ada yang kurang, ada yang lebih, ada yang pas. Nah, ini menurut perhitungan nenek moyang kita, kalau kita bagi bunganya pas atau lebih, kita akan mendapat keberuntungan. Tapi sebaliknya, kalau kita membagikan bunga yang jumlahnya 25 ke makam yang jumlahnya 25 makam kurang, wallah alam, kita kembalikan lagi sama Allah. Kita analisa diri, kita koreksi diri, apa yang kekurangan dalam diri kita sehari-hari. Itulah sejarah singkat makam Pangeran Slawe. Di situs makam Pangeran Slawe ini terdapatlah ini yang besar, makam Pangeran Guru Wiryanata Agama. Beliau ini punya gelar 3. Pertama Pangeran Dharma Kusuma, Pangeran Aryadila, Pangeran Guru Wiryanata Agama, karena beliau ini guru besar Islam dari Sumatera atau Palembang. Dan ini yang satunya ini yaitu petilasannya Nyi Endang Darma Ayu dari Kerajaan Sumedang Larang. Ini makom. Jadi 24 makam asli ada jasadnya, dan yang satu ini makom cuman petilasan. Jadi antara makam dengan makom itu ada perbedaannya. Kalau makam ada jasadnya, kalau makom cuman petilasan. Nah, seperti di sini, ini para santrinya semua nih. Santri-santrinya Pangeran Guru dari Palembang dengan jumlah 23 santri. Nah, ini santri-santrinya semua dari Palembang. Ya, termasuk itu juga yang kecil itu. Ini yang kecil. Ini santrinya Pangeran Guru juga. Bahkan beliau ini ilmunya lebih tinggi dari para santri yang lainnya. Nah, di sini di situs makam Pangeran Slawe ini ada pohon yang unik-unik. Ini pertama pohon, nih pohon Katimahar. Ini pohon Katimahar ini batangnya ini berwarna merah. Namanya pohon Katimahar, tapi pohon yang langka. Tuh, batangnya juga warnanya merah. Nggak berbunga, nggak berbuah. Nah, ada satu lagi nih.
yaitu pohon rotan. Ini penjalin kuning. Ini tongkatnya Mbahku sangkan ini banyak faedahnya, banyak syafaatnya, tapi jelas intinya dengan syariat Islam. Ini penjalin kuning. Kita kalau menebang ada ritualnya setiap malam Iplal bulan Maulud. Kita tebang satu batang dan nanti batang tersebut digunakan untuk anak cucu yang benar-benar membutuhkan. Nah, dan ini yang satunya lagi, pohon unik lagi. Ini seperti pohon sakura, tapi pohon yang langka juga, pohon alas namanya, pohon hutan. Ini berbunga dikala daunnya rontok. Nanti timbullah bunga, tapi daunnya selagi rontok, yang tumbuh hanya bunga. Nah, sudah 3, kita kembali sini Pak, mangga. Nah, ini juga pohon unik lagi, namanya pohon asem. Pohon asem ini dulunya nggak begitu rebah, tapi anehnya ini pohon asem ini rebah dengan batangnya, dengan tunasnya. Setelah tunas keberadaannya di tanah, ini yang menjalur ke atas, ini tangkainya. Tangkainya tumbuh lagi. Ini namanya asem rebah. Sudah rebah, tumbuh lagi, jadi lagi. Nah, ini juga pohon unik juga, pohon langka juga. Nah, ya, kita terus ini. Kalau nama-nama muridnya nggak diketahui ya? Ya, ada di buku sejarah. Oh, ada. Ada. Nanti di Pak. Oh, siap. Nah, termasuk ini juga pemirsa. Ini juga pohon yang langka juga. Namanya pohon kemuning. Tapi pohon kemuningnya kemuning langka. Ini juga banyak faedahnya loh. Ini tangkainya ini bisa dibikin tasbih. Bisa dibikin tasbih, bisa dibikin tongkat untuk nenek-nenek atau kakek-kakek yang membutuhkannya. Alhamdulillah ini banyak yang membutuhkan untuk tasbih. Ini namanya juga pohon kemuning langka. Ini pohon unik juga loh. Alhamdulillah orang yang datang untuk berziarah atau untuk berwasilah, untuk bertawasul di situs makam Pangeran Slawe ini banyak dari Indramayu, dari luar Indramayu, bahkan dari luar kota, luar Jawa, bahkan sampai ada dari mancanegara. Nah, biasanya mereka datang ke sini itu punya hajat apa ya Bu rata-rata? Alhamdulillah orang yang berziarah datang ke situs makam Pangeran Slawe ini hanya untuk mendoakan dan untuk bertawasul dan bermunajat. Terkait dengan situs makam Slawe ini, ada tradisi yang biasa dilaksanakan di sini Bu? Ya, kalau tradisi sih nggak ada Pak, nggak ada seperti di makam-makam yang lain. Ada kunjungan. Kalau di sini alhamdulillah dari zamannya nenek moyang kita dulu itu nggak ada yang namanya tradisi kunjungan, nggak ada tradisi Munjung buyut itu nggak ada? kunjung itu nggak ada. Oke. Ya. Ada ini misalnya tiap Jumat Kliwon gitu ada tradisi atau acara? Iya. Nggak ada juga? Kalau setiap Jumat Kliwon adanya cuman tawasul. Oh, tawasul. Iya. Mengaji ya gitu ya? Iya, mengaji bersama, tawasul bersama. Ya. Ya, ini teman-teman lokasinya makam Slawe, Pangeran Slawe ya, Iya. yang ada di desa Darmayu, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Ini pohon, namanya pohon sawah kecil. Kurang lebih ini usianya sudah ratusan tahun yang silam. Ini pohon sawah kecil tersebut, ini waktu tumbangnya ini loh. Waktu tumbangnya ini tidak seperti pohon yang di tepi jalan yang tumbangnya seenaknya. Tumbangnya pohon sawah kecil yang ada di situs makam Pangeran Slawe ini loh pemirsa. Anehnya ini loh. Tumbang itu enggak langsung jatuh ke tanah.
tumbangnya pohon sawo kecik ini seperti ada tangan yang mikul beban, seperti orang tengkurap loh tangkainya ini pemirsa. Nah ini tunasnya menindiin pagar tembok yang ada di situs makam Pangeran Selawe. Akhirnya tembok di situs makam Pangeran Selawe itu roboh. Nah, dan waktu itu tumbangnya pohon sawo kecik ini di malam Senin. Nah, malam Rabonya ini loh pemirsa, sinar biru dari akar pohon sawo kecik ini keluar, memancarkan cahaya yang benar-benar menerangi situs makam Pangeran Selawe, warnanya biru. Nah, cahaya biru ini pindah sinar biru dari pohon sawo kecik yang besar itu masuknya ke pohon sawo kecik yang ini. Mungkin kekuatan sinar birunya tersebut menjadi kekuatan yang ada di sini. Nah, inilah pohon sawo kecik. Jadi semua yang ada di situs makam Pangeran Selawe ini, pohon-pohonnya ini unik dan pohon yang benar-benar langka di lain tempat situs makam Pangeran Selawe. Kita akan membuktikan mitos yang ada di situs makam Pangeran Selawe ini. Kita akan beli bunga sebanyak 25 buah. Kita akan coba hitung ya, apakah benar bunga ini berjumlah 25 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, dan 25. Oke ya teman-teman, kita akan bagikan bunga ini masing-masing ke satu makam adalah 1 buah. Makam ke-1, makam kedua, makam ketiga, makam keempat, makam kelima, makam keenam, makam ketujuh, makam ke-8, makam ke-9, ke-10, makam ke-11, makam ke-12, makam ke-13, makam ke-14, makam ke-15, makam ke-16, makam ke-17, makam ke-18, makam ke-19, makam ke-20, makam ke-21, makam ke-22, makam ke-23. Nih deg-degan juga nih, apakah pas? Makam ke-24, makam ke-25. Kita akan coba cek ya teman-teman, dan ternyata
habis. Cukup sekian ya liputan kali ini di situs Pangeran Selawe. Kita akan coba eksplor situs-situs yang lainnya yang berada di Kabupaten Indramayu. Sampai ketemu di liputan selanjutnya ya teman-teman. Oke sahabat Ejon, itu dia penelusuran saya di situs Salawe, Desa Dermayuk, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Saksikan terus perjalanan saya hanya di Jejak Kisah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode selanjutnya.